Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 41 sampai dengan 50. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Barang siapa memberi kalian minum secangkir oleh karena kalian pengikut Kristus, ia tak akan kehilangan ganjarannya. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan tangan terkudung masuk dalam kehidupan daripada dengan utuh kedua belah tangan masuk dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kaki menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan kaki timpang masuk ke dalam hidup daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tak pernah padam. Sebab setiap orang akan digarami dengan api. Garam itu memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kalian akan mengasingkannya? Hendaklah kalian selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah hidup atau neraka. Dalam Injil hari ini bisa kita simpulkan dengan dua kata, yaitu hidup dan neraka. Hidup digambarkan dengan orang yang mengusir setan demi nama Tuhan. Artinya ada mujizat membuat hidup makin hidup karena jauh dari setan. Selain itu, hidup digambarkan dengan memberi minum. Sedangkan neraka atau Gehenna adalah neraka. Gehenna adalah nama tradisional yang diberikan oleh orang Yahudi pada tempat hukuman orang jahat pada neraka. Manusia yang hancur secara spiritual adalah penghuni neraka. Kehancuran spiritual tidak akan pernah berkesudahan. Hancur secara spiritual kalau tidak taat kepada Allah, kalau ia terus-menerus mengikuti kehendaknya sendiri. Manusia yang demikian menyingkirkan dirinya sendiri dari hidup. Saudara-saudari, Injil hari ini mengingatkan kita kepada pemikiran tentang penghakiman terakhir. Namun sebenarnya bukan itu. Bukan alam baka yang mau ditekankan kepada kita, tetapi mengingatkan kita akan hidup konkret di dunia ini. Manusia atau kita harus memilih jalan yang hendak kita tempuh, yaitu jalan yang bernama hidup atau bernama Gehenna. Marilah kita menyadari pesan Yesus dalam Injilnya hari ini,
dan mengambil sikap yang tepat untuk memilih hidup dan makin menjauh dari Gehenna. Yesus menegaskan kepada kita supaya kita melawan Gehenna. Jika salah satu tangan kita yang salah, potonglah. Ini adalah suatu perintah tegas agar kita memiliki dan menghidupi kehidupan yang menyegarkan dan memberi keselamatan. Saudara-saudari, jika kita memiliki hidup, tentu kita akan sesuai dengan pesan Injil hari ini. Orang yang memiliki hidup tentu akan menghargai hidup. Pandangannya akan lebih luas. Bukan lagi hidup itu dilihat kalau sesuai dengan keinginan atau visi misi kelompoknya sendiri. Orang yang mencinta hidup tidak akan memelihara kepicikan dan sikap kaku terhadap hidup itu seperti yang kita alami sekarang. Di mana-mana kelompok primordialisme makin kuat. Agamaku yang benar, sukuku yang hebat, dan muncullah kelompok-kelompok yang picik yang hanya memikirkan diri dan kelompoknya. Saudara-saudari, di luar kelompoknya tidak benar. Itu sebenarnya adalah Gehenna. Jadi perlu kita ingat baik-baik bahwa orang yang memiliki hidup tidak mengklaim Tuhan itu miliknya sendiri dan perbuatan baik itu baginya sendiri. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.